Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat Yohanes memberikan sebuah peringatan kepada kita tentang adanya perusak, adanya ancaman terhadap persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, saudara, apa ancaman itu? Yaitu cinta akan dunia. Itu sebabnya Yohanes mengingatkan kita, jangan kamu mengasihi dunia ini. Nah, saudara, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia ini? Ada dua alasan yang diungkapkan oleh Yohanes. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dunia ini akan membawa kita menjauh daripada Allah. Nah, saudara, pada waktu kita jatuh di dalam dosa, saudara, saya percaya kita akan mempunyai sebuah perasaan bersalah, sebuah perasaan hina, sebuah perasaan yang sangat kotor sekali. Dan pada waktu yang sama kita juga merasa bahwa Tuhan pasti marah dengan kita. Tuhan kecewa dengan kita. Tuhan akan menghukum kita. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita akan lari menjauh daripada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Tetapi saudara, ada kabar baik bagi kita semua, bahwa justru pada waktu kita sedang jatuh dalam dosa, jangan lari daripada Tuhan, tapi justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Saudara, ingatlah Dia mengasihi kita bukan hanya pada waktu kita baik, pada waktu kita hidup saleh, tapi justru Alkitab mengatakan kita dikasih oleh Tuhan pada waktu kita masih berdosa. Saudara, ingatlah pada waktu engkau belum mengenal Dia, pada waktu engkau belum percaya dan belum diselamatkan. Saudara, kondisi kita adalah manusia berdosa, status kita adalah manusia berdosa. Dan Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita justru pada waktu kita berdosa. Apalagi sekarang kita adalah menjadi anak-anaknya, kita tentu dikasihinya. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, bukan berarti kasih Allah itu menjadi pudar. Allah itu lalu membuang kita, tidak, saudara. Dia rindu kita tetap kembali kepada Dia, tetap boleh mendapatkan pengampunannya, tetap boleh menikmati anugerahnya di dalam Kristus. Karena itu saat saudara jatuh di dalam dosa, justru jangan lari daripada Dia, justru mendekatlah dan terimalah anugerah pengampunannya. Hal kedua, saudara, yang menjadi perusak, yang kenapa Yohanes mengatakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini, yaitu dia mengatakan bahwa dunia ini dengan segala keinginannya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Di sini Yohanes memberikan sebuah perbandingan supaya kita bisa memilih, kita bebas memilih, kita mau memilih dunia ini atau memilih kehendak Allah. Saudara, kalau kita memilih dunia ini, Yohanes memberitahukan bahwa kita akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, betapa bodohnya kita kalau kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap dan semua orang yang menikmati dunia ini akan lenyap. Kenapa kita harus mengikuti dunia ini? Tetapi adalah orang yang bijak kalau dia mengikuti kehendak Allah. Karena Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang taat firman Allah, adalah orang yang memiliki hidup. Dan Mazmur menggambarkan di dalam Mazmur 1 bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, orang itu disebut berbahagia. Orang itu disebut diberkati. Bukan hanya hari ini kita diberkati, tapi untuk selama-lamanya kita diberkati. Itu sebabnya saudara, jadilah orang yang bijak. Orang yang betul-betul mengerti kehendak Allah dan mentaati kehendak Allah. Sehingga hidup kita boleh dituntun oleh firman-Nya. Dan kita pun boleh mendapatkan berkat-Nya hari ini dan sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih-Mu lah yang membawa kami, memberi kami kehidupan. Kasih-Mu lah yang menarik kami dari dunia ini. Kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu. Oleh karena firman-Mu lah yang membuat kami menjadi kuat di dalam Kristus. Oleh karena firman-Mu lah yang boleh menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah kami betul-betul boleh makin hari makin mengasihi Engkau. Dan kami juga boleh betul-betul
mentaati akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.